Muat, dimuatkan. Agak muat. Nah, muat. Ini di belakang ya tinggal. Halo teman-teman semua. Hai. Kembali lagi di Siantar Sehat. Yes. Akun BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pematang Siantar. Teman-teman, ada yang udah join belum? Bantu tap-tapnya teman-teman, bantu tap-tap. Di grup loh. Dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman. Jadi kami hari ini akan melakukan live lagi dari kantor BPJS Kesehatan Pematang Siantar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab seputar info Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ya teman-teman ya. Jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh langsung. Langsung chat aja di sini chat. Nanti akan kita balas kalau ada pertanyaan yang mungkin masih membingungkan teman-teman ya. Jadi perkenalkan dulu sebelumnya, buat yang belum kenal, saya Hakim. Ini ada Kak Windy, ada Bang Vincent. Jadi kami di sini masing-masing beda bagian ya. Saya dari staf komunikasi dan kesekretariatan, Windy dari petugas pemeriksa, dan Bang Vincent BPJS 1. Ya. Benar sekali teman-teman. Tuh ada pertanyaan tuh dari Kak Yadi Mulyadi. Kak, kalau kita pengen bikin BPJS PBI harus kemana dulu persyaratannya dan apa saja? Ya, boleh mungkin langsung dibantu jawab. Kak Yadi, kalau misalnya mau ngurus PBI, peserta bantuan iuran, kakak bisa koordinasi ke pemerintah daerah setempat ya. Dimulai dari kantor kelurahan terlebih dahulu untuk menanyakan bagaimana mekanisme supaya kakak bisa diusulkan ke segmen PBI tersebut. Karena untuk saat ini masing-masing pemerintah daerah memiliki prosedurnya sendiri gitu ya. Jadi dipastikan lagi Bapak Ibu silakan ke pemerintah daerah setempat baik itu di kelurahan ataupun dinas sosial. Kalau memang nanti eligible akan didaftarkan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kuota masing-masing pemerintah daerah ya. Oke, semoga menjawab Kak Yadi. Sekarang ada dari Bang Muel nih. Bang Muel, Kak, aplikasi JKN saya nggak bisa dibuka. Tadinya bisa dibuka, itu kenapa ya Kak? Mungkin boleh dicek. Coba jaringannya dulu terlebih dahulu kalau memang jaringannya sesuai atau ada notifikasi khusus tuh. Apa kira-kira notifikasinya? Misalnya salah password kah atau apa? Boleh coba dijelaskan lebih rinci lagi Bang gitu biar bisa kita bantu jelasin ya. Oke. Jadi Win, kita sambil nunggu pertanyaan. Jadi kira-kira di petugas pemeriksa itu biasanya ngapain aja sih gitu? Boleh dijelaskan nggak? Kalau di saya itu untuk pemeriksa mengenai iurannya sih Bang. Jadi ketika ada badan usaha ataupun perusahaan yang menunggak, itu nanti saya dan ada juga Abang Ferry sebagai petugas pemeriksa itu, kami akan turun ke badan usahanya untuk seperti penagihan juga sih Bang. Penagihan untuk badan usaha yang menunggak. Jadi kalau ada teman-teman yang bekerja di perusahaan yang nunggak, saya akan datang gitu. Oke. Jadi jangan nunggak ya teman-teman. Jadi kalau ada badan usaha yang menunggak di wilayah Kota Pematang Siantar, Simalungun atau Badan Samosir, nanti akan didatangi oleh Kak Windy ya untuk diaktifkan kembali kepesertaannya ya supaya nggak nunggak. Oke, ada pertanyaan dari Kak Little Queen. Pak, Senin besok kantor buka kan? Iya, buka Kak. Kita tanggal 29, 30, 31 buka Kak. Ya. Dan pelayanan di MPP di Ramayana ya, buka. Tapi kalau Kakak mau pendaftaran misalnya kayak rehab itu buka Kak. Bisa dilayani Kak di kantor Kak. Oke. Dari Kak Windy loh sama namanya. Windy Kak, aku sudah buat akun JKN mau login. Gak bisa keterangan belum daftar auto debit. Nah, itu bisa dijelasin Win? Kalau auto debit? Auto debit, kalau dilewatin aja nggak bisa Kak. Atau memang harus terdaftar. Kalau misalnya mau tetap didaftar, karena memang seharusnya itu kewajibannya itu kita harus terdaftar auto debit. Jadi memang harus kita daftarin. Jadi kalau misalnya dilewatin nggak bisa, coba aja nanti didaftarin aja auto debitnya gitu. Nggak apa-apa kok Kak. Tetap akan bisa, ibaratnya nanti akan tetap terdaftar mobile JKN-nya, bisa juga cek selanjutnya untuk yang paling enggak kita daftarin aja auto debitnya karena memang wajib gitu Kak. Semoga menjawab ya Kak Windy, dijawab oleh Kak Windy juga ini.
Selanjutnya dari KIS Kembaren, kenapa kartu KIS tidak dapat digunakan? Kakak, terima kasih. Kak boleh coba dicek di mobile JKN Kak, dia nggak aktifnya, nggak bisa digunakan karena apa? Karena nonaktif kah? Sudah tidak ditanggung atau karena apa? Boleh dipastikan dulu Kak. Ya, makasih Kak. Iya, banyak nih 498 mata memandang, Bang. 475. Kan Ini tanya lagi tuh, Kak Windy, rekening atas nama suami Kak tadi katanya lagi LDR, mau daftar harus verifikasi. Kita Harusnya kan perlu nomor ini aja ya, nomor konfirmasi untuk OTP ini aja ya. Iya sih. Nanti coba dipastikan lagi Kak. Iya. Tapi kalau misalnya memang dia mau pastikan, memang kalau misalnya mau ganti data juga boleh sih kalau dia mau. Kan itu suaminya lagi jauh tuh. Kalau misalnya dia verifikasinya mungkin jauh. Berubah nomor rekening berarti ya. Perubahan aja. Oke. Diubah aja. Ya, boleh melalui Pandawa, bisa juga datang ke mall pelayanan publik atau di kantor BPJS Kesehatan terdekat ya Kak ya. Nah, itu Kak Yadi itu Iya. ini, Bang. Mana? Malah disuruh rawat inap. Wait. Malah disuruh rawat inap dulu di rumah sakit pemerintah biar pakai ucap. Nah, kembali lagi Kak Yadi, karena masing-masing pemerintah daerah itu punya kebijakan masing-masing untuk pengusulan ya. Jadi ada pemerintah daerah yang memang ketika pasien tersebut ke non JKN atau belum terdaftar di kepesertaan JKN-nya, maka harus ada bukti bahwa pasien itu rawat inap terlebih dahulu, maka dia eligible untuk dialihkan kepesertaannya. Begitu. Jadi memang itu masing-masing dari pemerintah daerah ya, karena pembiayaannya juga dari pemerintah daerah tersebut begitu. Oke, gitu ya Kak Yadi ya. Semoga menjawab ya. Itu ada Kak Windy lagi tuh Bang, dia udah coba Kalau cuman rekening atas nama sendiri udah diblokir katanya, urusnya jauh. Iya Kak, kita memang wajib pakai buku Terdaftar. rekening ya. Iya gitu. ada satu yang dia katanya udah login tapi harus pakai yang verifikasi wajah. Iya, kalau itu memang Wajib. iya, harus verifikasi Kak. Iya, Ya, harus wajahnya. verifikasi. Nanti tinggal ikuti aja langkah-langkah yang ada mobil JKN. Kemudian nanti gampang kok Kak, nggak sulit. Oke, ini ada juga nanya ini dari Kak Meti. Pak, mau tanya, kalau daftar mandiri yang tanpa tunggu itu non 14 hari berarti. Iya. Misal didaftarkan 2 orang, hitungannya gimana ya? Gitu. Yang didaftarkannya 2 orang berarti iurannya nanti kan gini aja Kak, kalau misalnya non 14 hari itu kan masih diakomodir di aplikasi Pandawa di Pandawa dan melalui kantor cabang seperti itu. Jadi nanti ketika di Pandawa nanti akan kelihatan itu akan terakumulasi. Berapa Jadi totalnya ya? berapa totalnya, dan itu hanya berlaku ketika Bapak dan Ibu nonaktif di segmen pegawai swasta atau nonaktif di PBI begitu ya, supaya langsung aktif. Jadi kalau misalnya Kakak belum terdaftar sama sekali nggak bisa langsung aktif, harus ada masa tunggunya 14 hari. Iya. Begitu. Jadi untuk lebih lanjutnya Kakak bisa aja ke Pandawa di 0811 8165 atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke, begitu ya Kak Meti. Semoga menjawab Kak. Selanjutnya bawang harum. Wah, bawang mana yang harum? Nah. Pedas Kak. Bagaimana cara pindah dari pemerintah ke mandiri Kak? Oke, bisa langsung datang aja ke kantor BPJS Kesehatan Kak. Nanti akan menandatangani surat keterangan keluar dari PBI. Nanti Kakak akan diurus untuk proses peralihan segmennya sesuai kelas yang Kakak inginkan ya. Nanti ada di 3 kelas, ada kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Di kelas 3 itu 35.000 per orang per bulan, kelas 2-nya 100.000 per orang per bulan, dan kelas 1-nya 150.000 per orang per bulan. Gitu ya Kak ya. Selanjutnya Kak Indri Febrianti. Oke. Kak, kalau BPJS nunggak terus kita bayar langsung aktif atau nunggu berapa hari? Kalau misalnya posisinya menunggak ya kan, terus teman-teman membayar tunggakannya langsung aktif ya. Tapi maksimal dia di 3 kali 24 jam. Nanti dilihat aja di aplikasi mobile JKN seperti itu. Oke, mau langsung dibayar bisa, mau cicil juga bisa. Tapi kalau cicil statusnya Aktifnya setelah lunas. ya betul ya. Oke, Iva. Kak, pemutihan BPJS udah mualaf aktif belum? Wah, udah mualaf. Ini pakai auto keyboard kan? Udah mualaf gak? Udah mulai aktif ya. maksudnya. Izin Kak memberitahukan Kak Iva, jadi sampai dengan saat ini dari BPJS Kesehatan juga masih menunggu regulasi teknis yang mengatur terkait pemutihan dari pemerintah tersebut. Jadi kita masih sama-sama menunggu ya Kak ya. Sama-sama kita support pemerintah untuk dukungannya terkait program JKN ini, semoga cepat terrealisasikan. Oke Kak, ditunggu aja ya. Oke, ada dari Kak Indri. Terima kasih ya Kak, sudah dijawab. Sama-sama Kak, semoga membantu ya. Dari PC Meong. Kalau mau buat BPJS anak bayi lewat dari 3 bulan dihitung denda dari lahir atau dari hari mendaftar? Ya, dari hari mendaftar ya Chen ya.
Dari sejak dia lahir. Itu bukan denda sih bang, tapi iurannya menggulung. Ya, jadi Iurannya menggulung. Ya. Untuk bayi yang baru lahir yang tidak didaftarkan semenjak dia lahir sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 dia akan menggulung sampai dengan dia lahir ya Cek. Iya. Ya, Karena gitu. bayi baru lahir itu sudah terbentuk iurannya. Ya. nah, Oke. ini KXYZ. Kak, perobatan seperti apa yang bisa ditanggung oleh BPJS? Perobatan yang sesuai dengan indikasi medis dari dokter ya. Jadi kalau dokternya mengindikasi medisnya bahwa itu harus ditangani, maka itu masih di-cover sama BPJS Kesehatan. Seperti itu. Tapi dikecualikan ke 21 hal yang sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 ada 21 yang tidak bisa. Contohnya seperti hal-hal yang bersifat estetika, kemudian membahayakan diri, baru seperti berantem, apa ya namanya berantem ya, kalau bisa pertikaian, nah itu yang tidak bisa ditanggung sama BPJS. Bencana alam. Yes, bencana alam juga ya. Begitu. Oke. Kak. Begitu ya Kak. Semoga menjawab. Kak Dindin. Iya, Dindin. Kak, kalau status BPJS keluar kemauan sendiri mau diaktifkan lagi itu gimana caranya? Berarti dari Gampang. badan usaha nih. Iya. Gampang sekali Kak. Ya. Silahkan mendaftar melalui mobil JKN ataupun Pandawa di 0811 8165 165 untuk mendaftarkan di segmen PBPU, pekerja bukan penerima upah atau yang kita kenal dengan mandiri ya Kak ya. Oke Kak. Ini Bang menarik ini dari Kang Isal. Kang Isal. Untuk pendaftaran bayi baru lahir ikut orang tuanya yang PBI atau mandiri. Kalau misalnya status kepesertaannya PBI JK ya, PBI Jaminan Kesehatan, biasanya orang tuanya si istrinya itu aktif, maka anaknya ikut juga aktif. Tapi orang tuanya wajib memasukkan si anaknya ke dalam KK, ke dalam sistem Dukcapil ya, dalam waktu 3 bulan tersebut, kemudian melaporkannya ke BPJS Kesehatan supaya namanya divalidasi. Kalau tidak divalidasi kemungkinan akan dinonaktifkan. Yes, benar itu. Oke. Dari awak 085, Kak, BPJS ku masih sama kakak. Misal dipisah bisa. Kalau kakak pisah kakak, Ya, bisa kakak. ya bisa kakak atau beda segmen kepesertaan, misalnya sama-sama sudah saling bekerja, nanti akan terpisah secara sendiri Kak. Masing-masing ditanggung oleh badan usahanya, gitu ya. Kang Isal, siap. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kak jangan lupa tap-tap di follow ya Kak. Sama bantu share juga. Mana tahu ada teman-teman Kak. Yes. Kang Isal ini yang mau perlu bertanya-tanya juga terkait program JKN boleh ya Kak. Kami siap membantu Iya. menjawabnya. Dari Bang DG Hasan Store, Kak, waktu pelunasan tunggakan yang sekarang sudah ditanggung pemerintah berapa lama Kak? Kak, waktu pelunasan Udah beralih tunggakan segmen, Bang. yang sekarang sudah ditanggung pemerintah. Dulu dia nunggak nih, beralih segmen menjadi PBI. Nah, tunggakan itu kan dia nggak hilang Bang. Ya. Jadi selama dia masih menjadi tanggungan pemerintah, itu dia masih aktif Bang. Jadi tetap dibayarkan kewajibannya dan kepesertaannya masih aktif. Oke. Gitu. Jadi tunggakannya wajib dibayarkan ya Bang. Bisa melalui cicilan apabila memang sudah menunggaknya hitungannya 4 bulan ke atas, atau bisa dibayarkan secara langsung ya. Untuk menjaga apabila nanti amin-amin misalnya Abang dinonaktifkan dari segmen penerima bantuan iuran, jadi tidak ada terkendala lagi untuk kepengurusan mandirinya nanti gitu ya Bang ya. Oke, Kak Nisa Manalu Bang, nanti tanggal 30 kantor BPJS sudah tutup. Enggak Kak, kita buka sampai tanggal 31 ya. Tanggal 2 buka kembali. Iya. Oke. Kak, dari Kak Leksani nih Kak. Kak, kalau orang tua kita pensiunan karyawan terus dibayar oleh kebun selama setahun. Lalu titik. Lalu apa tuh, Istilah Kak? titik-titik berikut. Oh, BPJS tenaga kerjaan tapi udah berhenti dibayar kebun, itu bisa kita lanjutkan. Kak, izin Kak Leksani, kalau BPJS ketenaga kerjaan silahkan dicoba ditanyakan ke kantor BPJS ketenaga kerjaan ya Kak. Karena kita di BPJS Kesehatan Kak, kita 2 instansi yang berbeda. Namanya aja BPJS yang sama, cuman kita beda. Masing-masing segmennya beda ya Kak. Oke. Ini ada dari Kak Kibi Naomi. Bang, cara cek KIS di mana ya? KIS-nya ada 2 Kisnya ada ya? 2 ya. Kartu Indonesia sehat-sehat. Sangat sehat ya. Iya. Gampang sekali Kak, cara ngecek kartu Indonesia Sehat bisa melalui mobil JKN nih, ya. Bisa melalui mobil JKN. Kalau Kakak ya dari Pandawa juga bisa. Kakak sekarang kan kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya Kak, jadi bisa menggunakan KTP aja sebagai identitas JKN-nya Kak, gitu ya. Oke, Babo Bocil, apa kepanjangan BPJS Kak? Boleh Chen?
BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini bisa juga nih. Ini ada logo nih. Logo BPJS. di bawahnya itu Kak. Ya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kalau yang BPJS ya. Atau kalau di on air ini bareng peserta jawab semua. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Dari Boru Lubis, Kak, kalau mau pindah ke BPJS gratis gimana caranya ya, Kak? Tadi udah dijelaskan, Kak. Mungkin Kakak bisa coba mengkontak ataupun datang ke kelurahan maupun dinas sosial untuk didaftarkan apabila memang ketersediaan kuota dan anggaran dari masing-masing Pemda itu masih mencukupi ya, Kak. Dan Kakak masuk kriteria eligible oleh masing-masing Pemdanya. Jadi silahkan coba dikontak aja dulu, Kak, didatangi di kelurahan ataupun di dinas sosial ya, Kak ya. Oke, selanjutnya Baby Alif. Kak, kalau perpindahan Vaskes 1 ke beda daerah yang belum ada 3 bulan, apa butuh surat domisili dari desa? Kalau yang belum ada 1 bulan ya? Iya. Iya, memang perlu ya. Harus ada surat keterangan domisilinya, nanti baru kakak bisa mengakses ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau ke mall pelayanan publik. Ya, nanti dibawa aja surat keterangan domisilinya itu, atau bisa juga surat keterangan bekerja. Jadi kalau misalnya kakak ini dimutasi seperti itu kan, Vaskesnya baru kakak pindahkan, itu nanti bisa dibawa ya sebagai syarat untuk bisa melakukan perpindahan Vaskesnya kurang dari 1 bulan. Oke, semoga menjawab ya, Kak. Ini dari Kak Nai Lasta. Kalau mau aktifin kembali BPJS pemerintah gimana caranya? Soal PBku tiba-tiba sudah nggak aktif. Sama seperti yang tadi, Kak, coba didatangi dulu ke kelurahan sama ke dinas sosialnya ya, Kak ya. Untuk dicek kembali apakah memang masih ada ketersediaan kuota dan anggarannya. Apakah kakak masuk kriteria eligible, masuk sebagai tanggungan Pemda atau tidak. Gitu ya, Kak ya. Semoga menjawab, Kak. Ini dari Kak Acio Ciprut. Namanya keren-keren ya. Kak, BPJS saya sudah bayar, terus status di Pandawa sudah lunas dan aktif, tapi pas dipakai berobat belum bisa. Belum bisa ketika kemana, Kak? Ke FKTP, ke FKRTL, dan belum bisa itu kan biasanya ada notifnya ya. Notifnya apa? Coba boleh ini kan, Kak, biar kita bantu jawab. Oke, coba dirincikan lagi, Kak, di komen nggak apa-apa ya nanti. Dari Kak Siti Hajar, Bang, apa benar BPJS tunggakan dibayar pemerintah? Soalnya saya sudah nggak sanggup bayar, Bang. Oke, ini berarti terkait pemutihan. Benar. Izin Bu Siti Hajar, kalau untuk terkait pemutihan kita sama-sama masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah ya. Sampai dengan saat ini tunggakan sifatnya masih wajib untuk dilunasin oleh masing-masing peserta ya Bu ya. Kalau tidak bisa melunasi secara langsung bisa banget melalui cicilan di program rehab rencana pembayaran bertahap. Itu ada simulasinya, nanti kakak silakan melihat dari mobil JKN atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat kita, nanti akan dibantu oleh petugas telecollecting ya, Kak ya. Oh, Acio Ciprut itu? Ya. Pas dipakai di berobat kliniknya bilang datanya belum masuk, Kak, jadinya belum dipakai. Kakak melakukan pembayaran di hari yang sama ketika kakak mengakses layanan atau enggak? Terus kalau misalnya sudah dipastikan kepesertaannya aktif, biasanya kalau udah aktif bisa dipakai seperti itu. Gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya kakak punya aplikasi mobil JKN, itu bisa dikasih lihat ke kliniknya memang sudah aktif gitu. Jadi kita ada bukti memang bahwasannya kita sudah aktif kartunya dan bisa dipakai. Dan bisa dilayani juga, Kak. Oke, mungkin menjawab ya, Kak ya. Mudah-mudahan menjawab. Ini dari Kak Yunai, maaf Kak. Wah, kok maaf Kak? Kenapa maaf? Bang, tadi ada dari si Tiara itu, Bang. Mana dari? Iya, tadi bawa Bang. Itu tuh. Kak, apa namanya, Tiara ya? Kak, mau tanya, kalau kita punya KIS, tapi KIS-nya bukan atas nama sendiri, tapi orang lain, itu gimana? Berarti bukan punya kakak dong? Punya orang lain dong berarti ya? Iya. Boleh dijelaskan nggak, Kak? Ini apanya yang lain gitu gimana? Kalau identitas JKN itu kan hanya satu gitu, tidak bisa punya untuk orang lain, tidak bisa orang lain yang gunakan ya, gitu. Bukan maksudnya digunakan sama orang lain. Sangat amat tidak boleh. Fraud itu, Kak, fraud. Itu termasuk kategori fraud, Kak. Itu tidak boleh digunakan ya, Kak. Silakan dilaporkan kalau memang ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan ketentuan, Kak.
Karena kartu JKN kita hanya kita yang boleh make ya. Bahkan adik, saudara, orang tua itu tidak boleh make ya. Masing-masing memiliki identitasnya ya. Oke, Kak. Kak Uswa 26. Oke. Apa benar lahiran normal tidak ditanggung? Lahiran normal itu ditanggung sama BPJS Kesehatan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu lahiran normal memang difokuskan lakukan di FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kalau misalnya tapi gini, kalau misalnya sudah emergensi, Bapak dan Ibu bisa langsung datang saja ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit pun ketika Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu lagi ya. Ketika Ibu ya lahiran di situ ya tetap bisa ditagihkan gitu. Oke, Kak, jawab ya. Semoga lancar untuk lahirannya ya. Kak Deni, Kak, BPJS Mandiri sudah tidak aktif selama 2 bulan. Lalu saya dipindahkan ke PBI, terus melakukan tindakan operasi. Apakah akan ada denda? PBI ini kasusnya. PBI. Kalau misalnya misalnya dia PBI. Dia Mandiri, Bang. Enggak, sudah dialihkan ke PBI. Mandiri tidak aktif selama 2 bulan, lalu pindah ke PBI. Sudah dialihkan. Dia dari Mandiri pindah ke PBI. Itu kita cek lagi sih. Gini, amannya gini aja Kak. Kakak download aja aplikasi Mobile JKN. Ketika sudah masuk, Kakak lihat info peserta. Kalau misalnya di Kakak tidak ada keterangan bahwa Kakak terkena denda rawat inap seperti itu, ya ketika Kakak berobat nggak perlu ada denda. Ya, simpelnya seperti itu. Sama ya Kak untuk KAW ini, sama menjawab pertanyaan dari Bang Vincent tadi. Pak, kalau BPJS awal mandiri sekarang pindah ke PPU, status aktif tapi ada tunggakan yang bisa dipakai kah? Bisa untuk rawat jalan. Kalau untuk rawat inap nanti akan melihat lagi ya. Biasanya akan muncul denda layanan rawat inap. Ya. Enggak, Bang. Kalau untuk sekarang itu jika ada peserta sudah yang dulu dia mandiri nih, kan beralih ke PPU atau pekerja penerima upah. Ketika dia kan masih ada tunggakannya. Ketika dia sudah beralih itu dia sudah bisa dipakai. Ketika dia membayarkan iurannya itu tidak dikenakan denda pelayanan rawat inap. Solusinya bisa lapor BPJS 1 aja ya Kak, kalau misalnya ada seperti itu ya. Ya. Tetapi harus dibayar. Tetap wajib dilunasi ya, tunggakan mandirinya ya. Oke. Kak Dina Dira, kalau BPJS tidak dibayar lebih dari 3 tahun, bayar dendanya 2 tahun aja atau gimana Kak? Tidak ada, bukan denda namanya Kak, tapi tunggakan ya. Benar. Denda itu beda. Namanya tunggakan. Yang wajib tunggakan yang dibayarkan itu betul 2 tahun dan 1 bulan berjalan. 25 bulan ya Kak ya. Oke, Kak Mawar, kalau misal sudah berhenti kerja dari kantor dan sudah dinonaktifkan, bisa nggak Kak daftar BPJS yang dari desa? Yang dari desa mungkin maksudnya yang bantuan ya? Yang PBI ya. Coba diajukan aja Kak ke kelurahannya tadi ya, diajukan ya. Oke, Kak Tiara, terus Kak cara mengatasinya gimana Kak kalau kita disalahgunakan orang lain? Boleh dilaporkan Kak? Ya. Lapor. Silakan laporkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya Kak, biar kita telusuri. Benar. Ya. Kak, dari Kak Leli nih. Tapi biasanya gini Bang, kalau misalnya sekarang itu kan BPJS Kesehatan ketika melakukan rawat inap itu ada face recognition ya, sama betul. biometrik. Betul. Jadi sekarang itu BPJS Kesehatan sudah isu-isunya itu sudah nggak ada lagi sudah sebenarnya. Kita mitigasi. Sudah dimitigasi. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, ya memang harus perlu kita tindak lanjuti ya. Nanti ketika Kakak sudah melapor ke frontliner akan ditindaklanjuti lebih lanjut seperti itu. Masih balik 3 kali 24 jam. Itu ya Kak. Menjawab ya Kak. Dari Kak Leli, Kak BPJS ku sudah masuk ke kategori KIS tapi kok masih ada tagihan ya Kak? Bagaimana cara mengurus? Iya Kak, jadi kalau untuk tagihan itu kan adalah iuran yang wajib Kakak bayarkan selama Kakak masih segmennya mandiri ya. Jadi tunggakan itu tidak akan bisa dihapuskan Kak karena merupakan kewajiban. Solusinya ya yang pertama adalah dibayarkan Kak, bisa secara langsung ataupun bisa secara cicilan. Nah, kalau cicilan tadi melalui program rehab Kak dari Mobile JKN bisa, ini yang ada di atas ini, silahkan di-download di di Play Store ataupun di App Store. Lalu nanti akan ada simulasi Kak, berapa bulan Kakak menunggak dan berapa bulan Kakak mau melunasinya ya. Atau bisa juga datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti akan dibantu oleh petugas telecollecting kita Kak. Oke. Jadi kalau misalnya udah lunas, ya udah selesai dan Kakak tetap aktif sebagai penerima bantuan iuran yang dari pemerintah tadi. Oke. Moga menjawab ya Kak. Oke, dari Kak Siti Hajar, Bang bisa kita cek tunggakan BPJS kita. Bagaimana caranya? Bisa banget Kak. Dari Mobile JKN aja, dari info iuran nanti ya. Nanti nama menunya info iuran, nanti di situ ada jumlah tunggakan kita di masing-masing yang terdaftar. Ya Kak.
Lalu dari Kak, panjang nih. Kak Anissa Alesa. Kak, apa bisa BPJS yang dipakai bukan dari tempat domisili? Soalnya saya tinggal di perantauan. Boleh docen? Bisa banget ya Kak, kalau misalnya mau berobat di FKTP itu ketika Kakak belum berpindah vaskesnya bisa digunakan 3 kali, maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Jadi kalau misalnya Kakak posisinya lama nih di satu daerah tersebut, maka dialihkan saja ke pesertaannya vaskesnya ya kan, nanti aktifnya pertanggal 1 di bulan depan. Seperti itu. Jadi nanti ketika Kakak di situ dan vaskesnya belum berubah, Kakak bilang aja saya peserta kunjungan seperti itu. Jadi tunjukin aja kalau misalnya Kakak sudah melakukan perubahan terhadap vaskesnya dan pasti akan dilayani. Begitu ya. Asal bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya, Bapak Ibu ya. Jangan ke klinik atau ke puskesmas pasti kerja sama ya. Ke klinik atau TPMD yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Begitu. Moga menjawab ya Kak. Tapi kan Kakak ini merantau, jadi ada lebih baiknya langsung dialihkan aja Yes, ya, Kak. benar. Karena kan itu mungkin jangka waktunya lama itu kalau merantau ya. Kerja atau apa gitu, kuliah ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Catherine, BPJS KS KS-nya kesehatan ya. Oke. Jika orangnya keluar negeri kan tidak tercover di sana, bisa tidak dinonaktifkan? Ya, kalau memang statusnya sedang keluar negeri, silahkan dilaporkan ke BPJS Kesehatan ya Kak. Nanti ada paspor dan Bawa kitas ya. Kitas ya. Kitas atau visa ya, tapi visanya yang berlaku lama ya Bapak Ibu ya, jangan visa yang kunjungan yang cuma 30 hari. Ya, kalau visa kunjungan nggak bisa. Ya, visa kerja biasanya. Ya, visa kerja 5 tahun gitu ya. Oke. Kak Nia, Kak kalau mau mindahin BPJS non bayar ke prabayar, udah kayak kartu halu. Anakku belum punya KTP karena masih bayi katanya. Oke, Kak, kan dari anakku masih bayi karena anakku belum punya KTP karena masih bayi. Baru lahir ya Kak? Atau sudah terdaftar di KK? Non bayar ke prabayar, berarti yang bayar ya. Kakak udah KTP-nya, KTP lagi. Kakaknya udah terbit Kak. Kalau kakaknya udah terbit bisa Kak, ya didaftarkan aja sesuai dari kakaknya. Karena kan di kakak itu ada NIK si adik nanti. Jadi tidak perlu KTP. Iya. Oke, dari Kak Hesti Kajen. Kak kalau mau pindah vaskes dari Klaten ke Semarang gimana ya? Karena pindah rumah. Nah, ini dari orang Undip nih. Boleh coba dijawab orang Undip. Undip. Kalau misalnya Kakak segmennya itu PBIJK, Mandiri atau PPU bisa dipindahkan kemana aja melalui aplikasi mobil JKN. Tapi kalau misalnya Kakak status kepesertaannya PBPU pemerintah daerah, ya memang hanya dihususkan kepada di wilayah di situ aja gitu. Jadi kalau misalnya Kakak orang Semarang gitu kan, tapi dapat segmen kepesertaannya PBPU pemerintah daerah, maka Kakak hanya bisa melakukan perubahan vaskes di daerah Semarang aja, nggak bisa sampai ke Solo. Kecuali kalau misalnya Kakak dapatnya PBIJK, PBI Jaminan Kesehatan, maka Kakak bisa memindahkan vaskesnya ke seluruh Indonesia. Oke. Begitu. Jawab ya Kak Semarang. Apa ada sapaan nggak untuk misalnya halo dari Semarang? Nggak ada ya. Gitu. Kalau kita kan Horas gitu ya. Nggak ada ya. Oke, semoga menjawab ya Kak ya. Selanjutnya Kak Mila Cumil, cara pemutihan BPJS gimana Kak? Kita juga masih menunggu regulasi dari pemerintah untuk teknis pemutihan. Jadi sama-sama menunggu ya Kak ya. Kita tunggu kabar baiknya. Kita tunggu kabar baik dari pemerintah. Ini nih Kak, dari KW. Oke, Kak, ini kan harus operasi secepatnya, tapi ada RITL itu cara ngitung dendanya gimana ya Kak? Tunggakannya 7 tahun. Jadi gini Kak, kalau misalnya Kakak posisinya lagi rawat inap, maka dan baru membayar tunggakan, memang harus ada denda yang harus Kakak bayarkan. Besarannya seperti apa? 5% dikali dengan perkiraan awal biaya nasi bijis dikali dengan jumlah bulan menunggak maksimal 12 bulan. Nah, berapa besarannya Bang? Kalau misalnya ditanya sama BPJS Kesehatan, memang kami tidak tahu karena yang menginputnya itu adalah petugas rumah sakit melalui aplikasi SIPP. Nanti ditanyakan saja ke petugas rumah sakit. Biasanya ketika sudah proses gini ya, proses hari pertama masuk, rumah sakitnya itu langsung menerbitkan itu Kak surat dendanya kalau misalnya Kakak baru bayar. Begitu, dan itu wajib langsung dibayarkan ya Bapak Ibu ya, supaya nanti tidak termasuk dalam kalau misalnya tidak lewat dari 3 kali 24 jam seperti itu, karena penerbitan SCP itu maksimal di 3 kali 24 jam. Kalau lebih dari itu maka dianggap berarti sebagai pasien umum. Itu ya Kak. Semoga menjawab ya Kak. Ya.
KW ya tadi ya. Oke, ini dari Bang Azuri. Ini mungkin Windy bisa jawab nih. Sebelumnya BPJS ditanggung orang tua. Sudah lulus kuliah kan non aktif. Itu harus daftar baru atau gimana, Kak? Kalau dia sudah nonaktif, itu dia harus daftar baru. Tapi kalau misalnya nanti dia sudah kerja, nanti boleh didaftarin di tempat kerjanya gitu. Didaftarkan di segmen mandiri ya, Kak. Tapi nanti untuk kartu kepesertaannya tidak berubah, tetap Ya, itu tetap ya. pakai yang lama. Jenis kepesertaannya aja yang berubah, yang dari tanggungan orang tua menjadi peserta mandiri. Oke, Bang Azuri, selamat ya Bang, sudah masuk ke usia 21 tahun. Dari Kak Erni Maulud, kalau mau pindah BPJS-nya dari PPU ke Mandiri, tapi BPJS-nya masih aktif, bisa nggak? Gini, Kak Erni, izin untuk pindah segmen kepesertaan dari PPU ke Mandiri itu kan harus statusnya nonaktif. Dan kalau yang dari PPU itu kan sebenarnya lebih menguntungkan ya, karena kita ditanggung oleh badan usaha ataupun pemberi kerja. Kita hanya membayar 1% dari upah ataupun gaji yang dilaporkan, itu sudah menanggung suami dan istri serta 3 orang anak ya, yang maksimal usia 21 tahun kayak Bang Azuri tadi. Nah kalau sudah 21 tahun tapi masih kuliah gimana? Masih bisa ditanggung sampai dengan usia 25 tahun dengan menunjukkan surat keterangan aktif kuliah setiap tahunnya. Jadi sayang banget nih kalau misalnya kakak masih aktif di badan usaha atau PPU tapi mau didaftarkan mandiri gitu ya. Karena dari mandiri kan dia minimalnya di kelas 3, sedangkan di PPU kita sudah mendapat di kelas 2 minimalnya. Oke. Jadi kalau memang masih terdaftar di badan usaha, silakan ya dimanfaatkan aja bukan fitur namanya, dimanfaatkan aja ya itu yang keaktifan dari PPU-nya tadi. Semoga menjawab ya. Iya. Bayar mandiri, Kak. Oh, udah resign Kak. Ini mau lahiran, tapi statusnya masih aktif ya. Silakan dilapor ke HRD-nya terlebih dahulu Kak, ya untuk dilakukan pelaporan. Setelah nanti dinonaktifkan, maka bisa langsung mendaftar ke mandiri, ya gitu. Diingatin aja ke PIC badan usahanya, ya melalui aplikasi Edabu namanya, Elektronik Data Badan Usaha. Oke Kak Erni tadi ya, semoga menjawab Kak Erni dari Mama Cal. Kak, kalau BPJS Mandiri pindah Vaskes itu bisa langsung digunakan nggak? Atau nunggu berapa minggu? Aktifnya di bulan berikutnya ya, di Vaskes yang baru. Oke. Mama Bimo nih. Oh, banyak mama-mama ya? Tadi Mama Ical, Mama Bimo, Mama Erni semua. Kak bisa daftarin anak BPJS secara online. Kalau misalnya dia masih belum punya NIK ya, atau bayi baru lahir seperti itu tidak bisa diakomodir melalui online ya Bapak Ibu ya. Jadi harus datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Tapi kalau misalnya kepesertaannya sudah ada dan statusnya masih bayi nyonya, Bapak dan Ibu tinggal masukkan saja dia ke dalam sistem Dukcapil seperti itu. Ada kakaknya yang dikeluarkan. Nanti tinggal diklik perubahan data saja melalui Pandawa. Berarti itu di sini 0811 8165 165. Oke, semoga menjawab ya Kak. Lalu ada dari Pak Parli 8181. Kak, selama hamil bisa digunakan BPJS berapa kali? Apa tuh? Berkali-kali. Kalau misalnya kakak cek kandungan seperti itu bisa dilakukan di FKTP ya. Baru kalau misalnya kakak sakit ya kan selama hamil ya. Kalau selama hamil, kalau misalnya kakak periksa kandungan atau kakak merasa tidak enak badan, bisa berkali-kali kunjungannya Kak. Jadi tidak ada dibatasi ya. Ataupun kalau ke rumah sakit harus pakai rujukan. Ya. Oke, semoga menjawab ya Bang Parli. Ini dari Kak Maulida. Awalnya saya mandiri, sekarang ikut perusahaan, tapi suami sama anak aku masih tidak aktif. Kenapa ya? Dilapor Kak. Silakan dilakukan pelaporan ke HRD ataupun PIC badan usaha dari perusahaan tersebut supaya dialihkan sebagai tanggungan kakak yang pekerja. Nanti akan langsung aktif Kak kalau si badan usaha sudah membayarkan iurannya. Oke. Selanjutnya dari Kak Enda, Kak, cara cetak kartu BPJS setelah daftar online gimana ya Kak? Nah ini aplikasi Mobile JKN ini ya, Bapak Ibu nanti ketinggal diklik saja yang di tengahnya. Ya. Nah ini sudah kelihatan nih kartunya ya. Ada identitas tuh, ada identitas. Ya dari situ, kelihatan, dari kartu aja, dari kartu.
Ya. Kartu digital dari mobil JKN ini, Nah, ya, silakan di-download di Play Store ataupun App Store. Oke, Kak Anda, karena kita tidak cetak kartu fisik lagi ya, Kak. Ya, karena kita tidak cetak kartu fisik, selain dari case digital tadi, bisa juga menggunakan KTP sebagai identitas JKN-nya ya. Oke. Dari BEP Project, jika daftarkan BPJS Mandiri untuk anak, apa bisa diikutkan terapi? Terapi untuk apa ini? Jika daftarkan BPJS, kalau terapi ini maksudnya fisioterapi ya atau bagaimana? Kalau misalnya itu kan semuanya baik dari kelas 3, kelas 2 atau kelas 1, Bapak dan Ibu, kalau misalnya sesuai dengan indikasi medis itu masih bisa digunakan ya. Tapi kalau misalnya terapi itu kan biasanya di FKRTL ya, di rumah sakit yang ada dokter spesialisnya. Jadi memang harus terlebih dahulu Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan di FKTP. Kalau misalnya nanti dokternya melihat bahwa Bapak dan Ibu perlu dilakukan perujukan, maka akan diberikan rujukan dan Bapak Ibu mengakses terapi tersebut di rumah sakit. Itu. Oke. Gitu ya. Ini dari Kak Ziki Zaki. Aduh, saya nanya dari tadi nggak dijawab-jawab. Mohon maaf Ibu, coba boleh di spam aja, aja pertanyaannya karena ini banyak yang komennya ketimpa-timpa. Jadi kita berusaha bantu jawab ya. Dikirim lagi Kak, nanti langsung kami jawab. Oke. Kak Zikzal. Dari Mama Cal. Kak, kalau tidak aktif karena premi itu nanti kalau digunakan kena denda nggak ya Kak? Bahkan tidak bisa digunakan karena statusnya nonaktif. Jadi silakan lakukan pembayaran dulu, pelunasan terlebih dahulu, baru nanti statusnya akan aktif. Apakah akan ada denda? Kalau nanti setelah dilunasi akan ada namanya denda layanan rawat inap ya. Itu kalau kakak melakukan layanan rawat inap, tapi kalau rawat jalan tidak akan dikenakan denda. Dan itu masa tunggunya selama 45 hari ya. Oke. Kak Sri Yuni Tanjung, Kak, alamat saya di Siantar, tapi saya lahiran SC di kampung ibu, bisa nggak Kak? Bisa ya. Kalau yang namanya SC itu, operasi itu maksudnya ke emergency ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kakak mau lahirannya di kampung atau di tempat lain, maka datang saja langsung ke IGD rumah sakit tersebut. Nanti kakak akan dijadwalkan untuk operasi sama dokternya. Gitu ya. Oke. Nah, ini dari Edwan Syah. Kak, suami PBI aktif. Saya PBI non aktif. Udah 1 kakak tapi mengajukan mau ke 1 kakak BPJS-nya kok tidak bisa ya. Oke, ini karena PBI ya. Ya, ini karena kakak statusnya PBI. Kalau tadi mandiri bisa disatukan karena ini masing-masing terdaftar di segmen. Jadi kalau kakak mau diuruskan juga untuk aktifnya, silakan mengajukan ke kelurahan ataupun dinas sosial ya Kak. Ini Kak Jaki, saya mau nanya kenapa guru potongan BPJS 2 kali? Mana tadi? Gaji dipotong BPJS, sertifikasi cair juga dipotong BPJS. Boleh Kak Windy? Jadi kalau untuk ibu kan tadi ibunya guru ya, P3K atau PNS Bu itu sama. Jadi untuk gaji itu dia untuk potongannya itu gaji dan tunjangan tetap. Jadi pokok dan tunjangan tetap itu baik sertifikasi TPP itu dia Bu dihitungkan kemudian dipotong 1%. Jadi tetap dihitung juga Bu untuk tunjangan sertifikasinya itu tetap dihitung itu Bu. Okay. Sudah ada ketentuannya kok Bu di Perpres nomor 82. Perpres 82 nomor tahun 2018 ya. Oke, tentang jaminan kesehatan. Mungkin boleh dicek Bu ya. Oke, Bu Ziki Zaki selanjutnya. Dari Ibu Sri Meida, Kak, kalau BPJS Mandiri apa bisa pindah ke BPJS PBI? Bisa. Silahkan diajukan ke kelurahan ataupun ke dinas sosial selama ketersediaan kuota, anggaran dan kriterianya masuk eligible masing-masing pemerintah daerah. Karena anggaran dan kuota itu ditentukan oleh dari Pemdanya langsung, bukan dari BPJS Kesehatan. Begitu ya Ibu? Oke, selanjutnya. Wow, banyak. Bentar kita pause dulu. Kak, nggak bisa telepon 165 ya Kak? Bisa Kak, silakan coba ditelepon 165-nya bisa. Kak Keila. Oke, dari Kak La. Kak, kalau dinonaktifkan karena PHK, gimana ya cara mengaktifkannya lagi? Boleh Kak Windy, silakan Kak Windy. Kalau untuk PHK ke Mandiri? Ya, ke Mandiri.
daftar di segmen mandiri. Jadi kita bisa daftar dari Pandawa atau dia datang ke MPP ya, ke Mall MPP kalau di Kota Pelayanan Pematang Siantar. Bisa juga datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya untuk didaftarkan. Tapi kalau untuk Kota Pematang Siantar layanan administrasinya di MPP. Oke. Sri Melida, besok Dinsos libur ya Ibu. Kami kurang tahu kalau Dinsos libur atau tidak ya. Itu Bang, si kakak itu di atas tadi yang ada tunggakan dia. Dari mana? Kak Ioni Nov. Kalau BPJS Mandiri masih ada tunggakan, apakah bisa beralih PBI? Tergantung dari masing-masing pemerintah daerahnya ya Kak. Oke, jadi silakan ditanya aja dulu ke kelurahan ataupun dinas sosial apa aja syarat-syarat masuk sebagai tanggungan penerima bantuan iuran di daerahnya masing-masing. Gitu ya Kak. Ini Kak Keila Azalea, harus jam berapa ya Kak di telepon 165-nya soalnya nggak bisa terus. Nah ini Kakak keluhannya apa dulu Kak? Kalau misalnya diceritakan aja di sini ya kan, disampaikan kalau misalnya bisa kami bantu gitu ya. Oke. Dari Mama Cal tadi, berarti kalau sudah lewat 45 hari nggak kena denda ya Kak kalau buat rawat inap? Iya kalau iurannya dibayarkan secara rutin ya. Maksimal di tanggal 10 setiap bulannya ya. Jangan nunggak Ibu. Ya, karena kalau nunggak 2 bulan aja nunggak, maka akan muncul lagi denda layanan rawat inapnya. Iya. Hitungannya berapa persen tadi Chan? 5%. Dikali biaya inasi bijis ya. Iya. Dikali berapa bulan? Oke. Maksimal 12 bulan. Dari Mbak Eci Hinata Hyuga. Wah, suaminya Naruto. Istrinya Naruto nih. Mas, mau tanya, BPJS bisa dipakai untuk ke psikolog gak sih? Bisa ya. Sesuai indikasi psikolog medis. ya, sesuai dengan indikasi medis. Nanti Kakak berobat terlebih dahulu di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa di klinik, DPP atau di puskesmas ya kan. Nanti kalau misalnya dokter umumnya melihat bahwa Kakak perlu untuk ke psikiater berarti ya. Tapi kalau ke psikiater bisa ya, tapi kalau misalnya dia wawancara untuk psikolog begitu ya tanpa ada indikasi medis itu yang nggak bisa gitu ya. Atas permintaan sendiri juga tidak bisa ya. Atas permintaan sendiri juga nggak bisa. Oke, ini dari Kak Ziki Zaki lagi. Kak, saya kan guru PNS. Alhamdulillah. Kan saya udah dipotong 2 kali, tapi suami saya PNS juga. Kok dipotong BPJS-nya kan saya yang nanggung. Mohon maaf Ibu, izin kalau masing-masing bekerja. Jadi itu sesuai, balik lagi nih Bu, ke peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Setiap masing-masing orang yang suami istri yang sama-sama saling bekerja maka akan ditanggung di masing-masing tempat dia bekerja. Jadi Ibu tidak saling menanggung, bukan saling menanggung gitu. Jadi Ibu ditanggung oleh guru tadi, yang Bapak ditanggung oleh PNS yang tadi. Jadi saling berbeda nih gitu kepesertaannya ya gitu. Itu jadi ketentuannya itu Bu, kalau yang di Perpres 82, kalau misalnya Ibu mau cari boleh, tapi saya bantu jelaskan. Jadi setiap suami istri yang sama-sama bekerja wajib didaftarkan di instansi atau perusahaan masing-masing dengan potongannya itu sesuai dengan perhitungan yang tadi Bu, gaji pokok ditambah dengan tunjangan pokok. Nah kalau untuk anak itu mengikuti, mau ikut di ibu atau di bapaknya gitu ya Bu. Yang dipotong juga cuma 1% kan ya? 1%. Nah, kalau misalnya berbeda kelas, gimana tuh? Bisa nggak misalnya si suami ini kelas 1, si istri kelas 2, bisa nggak si istri bisa mendapatkan poin kelas 1, Chan? Bisa. Saya nanti dilakukan pelaporan saja ke kantor BPJS Kesehatan supaya dilingkan ya. Ini dari Kak Keila Azalea. Kalau nggak bisa masuk JKN karena lebih dari 3 NIK gimana ya Kak? Itu berarti bukan JKN ya, mobile JKN yang melalui aplikasi. Jadi tekniknya gini Kak, supaya mengatasinya itu yang ketiga NIK-nya Kakak lihat terlebih dahulu. Ini NIK-nya atas nama siapa. Nah kemudian salah satu dari NIK tersebut login di perangkat yang baru yang lainnya. Nanti kalau misalnya sudah berhasil login di perangkat lainnya tersebut, Kakak tinggal memasukkan NIK yang baru saja. Karena dalam satu handphone itu IP address-nya mendeteksi cuma 3 perangkat saja. Gitu. Lebih dari itu memang ada notifikasinya. Gitu ya Kak. Oke, semoga menjawab Kak Kay. Bang itu ada dari Cahya Indri. Bunga, Bang kalau anak kita 1 belum daftar BPJS, terus umurnya 1 tahun baru mau didaftarin, itu udah ada tunggakan, bukan tunggakan Ibu, itu namanya iuran yang menggulung ya, iuran. Jadi nanti Ibu akan dihitungkan kembali pembayarannya semenjak dari hari ini sampai dengan sebelum dia lahir, Bu. Pas waktu dia lahir maksudnya, ya. Karena tadi saya bilang juga karena
anak bayi yang kelahirannya di atas 2018 itu sudah dikenakan iuran sejak dia lahir, Bu. Nanti dihitungkan kembali sudah 1 tahun. Berarti misalnya Ibu kelas berapa nih? Kelas 3. Berarti 35.000 dikali 12 bulan. Itu ya Bu yang harus dibayarkan. Gitu, Bu. Oke. Semoga menjawab ya Kak Bunga. Mama Cal, di JKN Mobile itu tulisannya memasuki denda rawat inap tingkat lanjut. Itu bagaimana? Kalau misalnya posisinya kakak lagi rawat inap, maka dendanya memang harus dilakukan pembayaran. Dan hanya 1 kali aja ya. Yeah. 1 kali aja dikenakan denda gitu. Jadi kalau misalnya, tapi jauh-jauh ya, kalau misalnya kakak rawat inap lagi di rumah sakit yang lain atau di rumah sakit yang sama, maka pengenaan denda hanya 1 kali yang tadi awal. Yang kedua tidak dikenakan denda lagi. Oke, semoga menjawab ya Mama Cal. Ini dari Kak Novi. Kak, kalau BPJS Nunggak terus mau pindah ke gratis bisa nggak ya Kak? Silakan coba diajukan terlebih dahulu ke Pemda masing-masing ya Kak, melalui kelurahan atau Peninsos. Karena masing-masing daerah ada kriterianya masing-masing untuk menanggung penerima bantuan iuran ya. Untuk ketersediaan anggaran dan kuotanya itu masing-masing ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi silakan diajukan aja terlebih dahulu Kak. Oke, semoga menjawab ya Kak ya. Selanjutnya Bu Rini, aku kok nggak dijawab Kak, ini baru mau dibaca Kak. Anakku sudah tidak masuk tunjangan karena 22 tahun, BPJS juga sudah aktif. Untuk mengaktifkannya apa bayar menunggak? Berarti Ibu ini dari segmen badan usaha, tanggungan anak sebelumnya ada anak ya Bu yang masuk tanggungan ya, sekarang sudah masuk usia 22 tahun. Tidak ada tunggakan Kak? Tidak ada tunggakan. Jadi silahkan mendaftar ke segmen PBPU ataupun Mandiri melalui Pandawa di 0811 8165 165, bisa melalui mobil JKN ataupun kanal tatap muka kita di kantor BPJS Kesehatan terdekat ataupun di mall pelayanan publik. Bisa juga misalnya kalau ada yang datang berkunjung orang BPJS melalui mobil BPJS keliling bisa juga didaftarkan dari situ. Nanti dipilih sesuai kesesuaian kelasnya. Ada 3 kelas, kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 ya. Oke. Berarti tidak bayar tunggakan ya Kak? Iya, kalau memang tidak pernah mendaftar mandiri sebelumnya dan tidak pernah menunggak ya tidak ada tunggakan ya. Oke. Nanti pendaftaran yang 14 hari ya Ibu ya, Bu Rini ya. Oke. Selanjutnya Kak, BPJS anakku dinonaktifkan. Itu kenapa ya? Ibu boleh tahu di segmen apa terlebih dahulu Ibu Dina? Dari bantuan pemerintah kah? Dari badan usaha kah? Atau apa? Boleh dibantu jawab aja di komen ini. Di komen aja lagi. Kalau yang mandiri sudah pasti karena menunggak ya Bang? Iya. Kalau dia nggak aktif gitu. Betul. Itu Bang ada dari Kak Hestiana Rahayu tuh. Dia Kak Hesti. Tuh dia mana tuh ya? Kak mau tanya, tadi mau daftar auto debit, tapi pas masukkan nomor HP Anda keterangan nomor tidak ditemukan. Bisa ganti nomor HP Ya coba diubah dengan nomor handphone yang terbaru Kak ya. Silahkan disesuaikan. Kak Nisa, ini Chen. Kau mau tanya. Kakak yang mau tanya. Kak mau tanya, kenapa BPJS Paskes setiap keluarga beda-beda? Oh. Karena memang diperbolehkan untuk berbeda kan. Jadi nggak ada ketentuan kalau misalnya FKTP di satu keluarga itu harus sama. Nggak ada. Kalau mau sama juga bisa silahkan diubah di mobil JKN ya. Di info perubahan data peserta Kak. Ya fiturnya ya. Kalau mau satu keluarga pindah tinggal di checklist. Checklist yang tentang satu anggota keluarga. Oke, dari Bariatun 132, saya BPJS Mandiri. Mau pindah ke PBI apa masih ada kuotanya? Di sini Bu silakan diajukan aja ke kelurahan ataupun ke dinas sosial ya Bu untuk ketersediaan kuotanya. BPJS Kesehatan sendiri tidak dari pemerintah langsung Bu untuk ketersediaan kuotanya, jadi silakan ditanyakan langsung aja ya Bu. Kak Noxing, kenapa kalau ke rumah sakit pakai BPJS tatapan pada tajam ya? Kalau misalnya gini, saya punya solusi sama kakak. Kalau misalnya kakak ketika di rumah sakit terus mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu, misalnya alur pelayanan yang ribet, kemudian kakak dipersulit seperti itu, nanti tinggal menghubungi aja namanya petugas BPJS 1. Ada posternya di situ, bisa secara onsite, ada yang onsite atau by call. Nanti kakak bisa ngelihat
posternya di 5 titik strategis di rumah sakit. Kalau misalnya tidak menemukannya, bisa menghubungi customer service. Tapi bisa saya pastikan bahwa di setiap FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terdapat petugas BPJS satunya. Jadi kalau misal hal-hal lain seperti itu, kakak merasa tidak nyaman atau yang butuhkan eskalasi, nanti bisa menghubungi kami. Gitu ya kak? Kebetulan Bang Vincent ini adalah salah satu BPJS petugas BPJS 1. benar. Jadi kalau di Kota Pematang Siantar nanti bisa menemukan poster-poster Bang Vincent nih salah satunya. Silahkan dihubungi aja karena nomornya ada tersedia di situ ya. Benar. Oke. Dari Kak Scorpio, Kak bisa klaim CHT ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Iya. Dina, pas lahir dapat BPJS gratis tapi sekarang nonaktif, itu kenapa ya Kak? Oke, sudah ya tadi itu dari validasi datanya Kak. ya ataupun dari pemerintah daerah ya sudah tidak menanggung lagi. Harus daftar ulang Kak atau gimana? Kalau daftar ulang ya untuk yang PBI tadi ya silakan datang ke kelurahan atau dinas sosial tadi ya Kak, ke Pemda. Kalau mau daftar mandiri boleh datang ke kantor BPJS Kesehatan, bisa melalui Pandawa di 0811816565, bisa melalui mobil JKN datang ke kantor ataupun mall pelayanan publik ya Kak. Kak Fitri Aryani, Kak Slik OJK jelek apa pengaruh bakal dinonaktifkan BPJS PBI? Slik Kayak OJK ya? Slik OJK, BI checking mungkin ya. Iya, Nah, tapi tapi mirip-mirip gitu mungkin. biasanya ya kalau kita nggak tahu ya Kak, karena itu kan dari Kemensos ya Kak. Iya, dari Gimana Kemensos ininya kriterianya untuk penonaktifannya. Nanti bisa ditanyakan saja ke pemerintah daerah setempat ya, takutnya kita salah jawab nanti jadi misinformasi Kak. Gitu. Kak Pratama Kak, kalau apa nih Kak? Ini ada Kak Nata nih, agak ini. Nah. Kak Nata Sheshwadiar. BPJS anak saya statusnya jadi meninggal. Kenapa ya? Padahal udah pernah dipakai. Berarti ini statusnya sebenarnya belum meninggal. Oh iya, kalau misalnya statusnya seperti itu gitu Kak, di statusnya meninggal tapi sekarang masih hidup gitu ya, nanti dilakukan aja pelaporan ke BPJS Kesehatan terdekat ya Kak. Biar kita telusuri. Biar ditelusuri, nanti akan ada riwayatnya yang menonaktifkan siapa. Karena kan kalau dari sistem BPJS Kesehatan kita lihat itu apakah Vaskesnya yang menonaktifkan atau berdasarkan pelaporan. Nanti kita bisa lihat ada evidennya. Gitu ya Kak. Oke. Semoga membantu ya Kak Natasha. Kak Dina, makasih ya Kak, sama-sama Kak. Semoga membantu ya. Kak Dewa, saya dari dulu kok nggak pernah dapat Vaskes, entah nggak tahu. Kalau mau dapat Vaskes harus mendaftar kepesertaan JKN-nya dulu Kak. Iya. Apakah sudah mendaftar kepesertaan JKN-nya? Gitu. Nanti kakak bisa pilih Vaskesnya di mana kalau sudah mendaftar kepesertaan JKN untuk yang segmen mandiri ya. Oke. Kak Kiar MS. Oke. Lahiran normal pakai BPJS sekarang persyaratannya gimana? Kakak bisa datang aja langsung ke FKTP ya. FKTP, puskesmas, kliniknya di situ nanti ditanyakan. Tapi berhubungan dengan kelahiran semuanya ditanggung sama BPJS Kesehatan, jadi nggak perlu khawatir. Ini dari Kak Queen Okut. Kak Ibu pensiun PNS, tapi pas dicek melalui web BPJS peserta tidak ditemukan. Sudah didaftar, sudah direaktivasi belum atau digilang ya namanya? Registrasi ulang namanya. Nah, sudah dilakukan registrasi ulang belum untuk pensiunannya? Benar. Kalau belum, silahkan dilakukan registrasi ulang, bisa melalui Pandawa atau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat Kak. Jadi membawa SK pensiun terakhir ya, sama Karib. Ini Identitas pensiun. pensiun ya. Oke. Lalu ini ada Mama Dev. Iya, Mama Dev. Cara ngurus off kan yang udah meninggal. Menonaktifkan ya kepesertaannya. Kakak bisa melalui kanal kami yang di Tatap Muka melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat atau ke MPP, mau pelayanan publik di Kota Bapak dan Ibu, atau bisa ke Pandawa ya. Ke Pandawa nanti bisa dicek yang perubahan data ya, atau perubahan data nanti syaratnya apa Cen? Apa yang perlu dibawa? Dibawa saja surat keterangan meninggal dunia atau akta kematian ya. Dicapil ya. Ya. Oke, dari Kak Hello. Kak, aku mau buka edabu kan harus aktivasi user. Karena 90 hari nggak dibuka tapi ditolak terus. Silahkan menghubungi relationship officer di BPJS Kesehatan kakak ya, petugas BPJS Kesehatannya. Nanti akan dibukakan user edabunya kembali. Oke, bukan siapa-siapa, singkat saja. Kak Gen deh. Infoloker Bang.
Sampai dengan saat ini untuk loker terkait pegawai administrasi tidak tetap atau PATT masih dibuka di website BPJS Kesehatan. Untuk PATT tadi ya, silakan dilakukan lamaran. Apabila memang ada ketersediaan kuota dan kebutuhan ya dan memenuhi syarat, nanti pasti akan dipanggil Kak. Ya, oke.